Halo, ketemu lagi dengan Mei Mei dalam Aku dan Dunia. Kali ini kita akan membahas tentang Feng Shui ya. Di video ini akan dijelaskan bagaimana mendapat keseimbangan sehingga menciptakan ketenangan hidup. Secara harfiah, Feng Shui berasal dari bahasa Tiongkok, yaitu Feng yang berarti angin atau arah, dan Shui yang berarti air. Feng Shui merupakan sebuah ilmu yang telah dikembangkan sejak abad ke-16 sampai abad ke-2 sebelum Masehi. Pada awal kemunculannya, Feng Shui dikenal dengan nama Pu Cai, yaitu metode peramalan dengan menggunakan cangkang kura-kura untuk menilai sebuah lokasi menguntungkan atau tidak. Pakar ilmu ini disebut Feng Shui, yaitu seseorang yang mempelajari ilmu alam dan metafisika. Dua konsep Feng Shui. Pertama, Qi. Qi ini terdapat di alam sebagai energi yang tidak terlihat. Prinsip ini merujuk pada kekuatan alam seperti sinar matahari, aliran air, pergerakan udara, pengaruh kosmik, dan perpaduan warna. Selain itu, Qi juga mengatur kekuatan alam yang berkaitan dengan pikiran bawah sadar dan emosi manusia. Menurut ilmu Feng Shui, Qi dialirkan oleh angin dan akan berhenti saat bertemu dengan air. Qi mempengaruhi bagaimana aura suatu tempat dan perasaan kita terhadap tempat itu. Kedua, Yin dan Yang. Sederhananya, Yin dan Yang adalah konsep dua energi yang berlawanan sepenuhnya, tetapi saling menyeimbangkan untuk menemukan harmoni. Konsep ini mirip ilmu fisika. Untuk setiap aksi, ada reaksi yang sama dan berlawanan. Yin identik dengan segala sesuatu yang feminin, gelap, dan negatif. Sementara Yang menandakan maskulin, cerah, dan positif. Filosofi tentang Yin dan Yang sudah ada sekitar 3.500 tahun sebagai simbol dari segala sesuatu yang berlawanan seperti gelap dan terang, matahari dan bulan, atau laki-laki dan perempuan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang 5 elemen dalam Feng Shui. 5 elemen Feng Shui adalah tanah, air, api, logam, dan kayu yang diwakili dalam bentuk maupun warna alaminya. Berikut ini penjelasannya. Bumi diwakili oleh coklat, coklat muda, krem, kuning pucat, dan warna bumi lainnya. Air diwakili oleh biru dan hitam, berguna sebagai elemen relaksasi, pembaruan, dan inspirasi. Api diwujudkan dengan warna merah, kuning, jingga, ungu, dan merah muda. Api merupakan simbol dari waktu untuk transformasi dan ekspansi yang penuh energi. Logam diwakili oleh warna putih dan abu-abu. Elemen ini menjadi simbol keberanian dan ketegasan. Kayu ditampilkan menggunakan warna hijau dan nada kayu lainnya. Elemen ini menyimbolkan masa pertumbuhan. Dalam Feng Shui juga mengenal warna keberuntungan. Masyarakat Tionghoa menganggap kalau warna emas bisa memberikan energi positif, sehingga sebagai langkah untuk membuat rumahmu bisa membawa keberuntungan adalah dengan menggunakan warna emas. Warna ini juga bisa dihadirkan dengan menambah dekorasi, hiasan, atau nuansa tertentu berunsur emas. Dalam Feng Shui juga mengenal simbol rezeki. Di ruang tamu dalam budaya Cina, naga menjadi simbol yang sering dikaitkan dengan kelancaran rezeki dan lambang kemakmuran. Selain naga, ikan dan burung adalah simbol rumah yang dianjurkan oleh ilmu Feng Shui untuk keberuntungan dan pembawa rezeki. Dalam ilmu Feng Shui, air juga menjadi simbol dalam kelancaran rezeki. Untuk mendatangkan rezeki ini bisa menghadirkan aliran air di dalam ruangan, terutama ruang tamu atau ruang tengah. Cara termudahnya dengan menghadirkan akuarium atau hiasan air. Selain simbol kelancaran rezeki, aliran air juga memiliki manfaat lain, yaitu memberikan rasa tenang lewat gemericik air. Menurut Feng Shui, kaca atau cermin dipercaya dapat menjadi pemancar energi positif dan pembawa keberuntungan pada penghuninya. Di samping itu,
Kehadiran kaca juga dapat membuat ruangan lebih estetik serta membuat ruangan memiliki kesan luas. Kaca atau cermin juga membuat cahaya mudah masuk sehingga bisa menghemat daya listrik. Pelihara tanaman. Pilih tanaman yang dipercaya mendatangkan keberuntungan seperti Pilea peperomum myodes atau Chinese money plant yang memiliki daun menyerupai koin. Selain itu, juga disarankan menanam jet plant yang tampak menyerupai batu giok. Jenis tanaman hias ini dipercaya bisa mendatangkan rezeki dan keberuntungan di rumah. Opsi lainnya menanam tanaman Pachira aquatica atau yang disebut sebagai pohon uang yang digunakan untuk menyambut kelimpahan. Selanjutnya, tata letak rumah yang baik menurut Feng Shui. Tata letak rumah juga harus dipastikan sesuai dengan saran Feng Shui demi mencegah berkurangnya nilai hoki di dalam rumah. Berikut ini contoh peletakan ruangan yang baik menurut Feng Shui. Pintu utama menjadi seluruh energi, baik positif dan negatif, sehingga harus proporsional dengan ukuran rumah. Pintu utama juga disarankan langsung mengarah ke pintu belakang, sehingga ketika ada energi negatif bisa langsung keluar tanpa sempat mampir ke dalam ruang lainnya. Kamar tidur disarankan untuk tidak berada di atas garasi, karena diyakini akan mempengaruhi energi positif. Tidur di atas garasi tentu membuat Anda tak nyaman, entah dikarenakan oleh suara kendaraan atau polusi yang mungkin bisa saja masuk ke dalam kamar. Kamar mandi lebih baik tidak di dekat kamar tidur, dapur, dan tempat ibadah di rumah. Hal ini karena ketiga ruangan itu memiliki aura positif yang jika di dekatnya terdapat kamar mandi, maka energi negatif akan menutupi energi asli dari ruangan tersebut. Posisi dapur sebaiknya tidak berhadapan dengan kamar mandi, sebab kamar mandi diyakini memiliki energi negatif, sementara dapur memiliki energi positif. Jika berhadapan, energi positif dapur diyakini akan tersedot oleh energi negatif dari kamar mandi. Tangga sebaiknya tidak diletakkan di tengah ruangan, karena dipercaya akan membuat energi rumah menjadi tidak seimbang. Hindari juga tangga dengan sudut tajam atau disebut panah gelap. Merambah ke nasib pada masa sekarang. Feng Shui dikenal untuk menentukan tata letak dan segala sesuatu yang berhubungan dengan rumah atau bangunan. Namun ternyata tak hanya itu saja kegunaan Feng Shui. Kini Feng Shui bertransformasi sebagai media untuk memprediksi keberuntungan bisnis, kesehatan, percintaan, dan lain sebagainya. Teman-teman, demikianlah sejarah dan cara memprediksi keberuntungan melalui Feng Shui. Semoga bermanfaat ya. Ambil yang baik dan buang yang tidak baik. Demikiannya video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.